Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi di bab 1. Hari ini kita akan belajar di bab 2 yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari simak video berikut ini. Materi kita hari ini yaitu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya, peserta didik atau siswa mampu menentukan ciri dan unsur cerita fantasi baik itu yang dibaca dan didengar. Nah, di sini pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Jadi, teks cerita fantasi ini cerita yang berbentuk khayalan ya. Khayalan seperti angan-angan atau imajinasi. Ya, contohnya kalau di film yaitu Harry Potter, itu juga termasuk ke cerita fantasi. Terus apalagi Spiderman ya, Doraemon dan lain-lain itu juga termasuk ke dalam cerita fantasi ya. Cerita fantasi pada dasarnya termasuk dalam kategori teks narasi yang merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Ya, jadi cerita fantasi ini termasuk ke dalam teks narasi. Teks narasi itu adalah teks yang menjelaskan rangkaian suatu peristiwa ya, yang biasanya merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita yang tidak nyata ya, yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Nah, selanjutnya ciri umum cerita fantasi. Dalam cerita fantasi pasti ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Contohnya dalam film Harry Potter, di sana keajaibannya yaitu sapu bisa terbang ya. Kemudian kemisteriusannya tentang sihir ya. Itu dalam cerita Harry Potter. Ide cerita terbuka. Selanjutnya menggunakan berbagai latar, menembus ruang dan waktu. Jadi latarnya bebas ya dalam cerita fantasi itu. Bisa ke latar masa lalu, kemudian bisa juga ke latar masa kini ya. Kemudian adanya tokoh tak biasa atau unik. Nah, tokoh dalam cerita fantasi biasanya unik ya, atau memiliki kekuatan misalnya ya, bersifat ajaib misalnya ya. Selanjutnya bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Dalam cerita fantasi itu bersifat fiktif ya, bukan kejadian nyata. Lalu bahasa yang digunakan bervariasi. Nah, selanjutnya unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, apa sih intrinsik itu? Intrinsik itu unsur bagian dalam cerita fantasi ya. Unsur bagian dalam cerita fantasi. Yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling dasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Nah, sebelum kita menentukan cerita, kita terlebih dahulu harus menentukan tema ya. Tema apa yang akan kita buat dalam suatu cerita. Selanjutnya adanya tokoh ya. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian tertentu. Jadi dalam cerita fantasi, tokohnya harus memiliki watak yang unik dan memiliki kesaktian ya, atau kekuatan. Nah, yang ketiga yaitu penokohan. Pemberian karakter pada tokoh. Jenis penokohan yaitu ada 3 ya, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis memiliki sifat baik, karakter yang disukai. Jadi protagonis itu memiliki sifat yang baik ya. Kemudian antagonis. Antagonis memiliki watak jahat atau karakter yang tidak disukai. Kalau tadi protagonis memiliki sifat yang baik, karakter yang disukai, sementara antagonis itu memiliki watak jahat, karakter yang tidak disukai.
Yang ketiga, yang terakhir, tritagonis. Tritagonis tokoh pembantu ya. Jadi tritagonis ini tokoh pembantu, penengah baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Jadi tritagonis ini sebagai tokoh penengah ya. Kemudian yang keempat yaitu alur. Alur jalannya cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Jadi alur ini suatu rangkaian peristiwa yang tersusun yang berkaitan satu sama lain ya. Alur ini biasanya bisa berupa alur mundur atau alur maju. Alur mundur biasanya flashback ya, flashback ke masa lalu atau masa yang sudah dilalui. Alur maju yaitu alur yang akan dilalui ya, atau cerita yang akan sedang terjadi, itu alur maju ya. Di sini ada alur mundur dan alur maju. Selanjutnya yang kelima yaitu latar. Latar yaitu tempat, waktu serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peristiwa yang dialami oleh tokoh ini dalam cerita fantasi yaitu ada dua latar ya. Latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya latar tempat seperti kota, hutan, atau gunung. Dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dunia gaib atau dunia di zaman perang ya. Itu latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Dunia di zaman perang tentang kerajaan misalnya. Dan yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang, posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pada umumnya ada dua jenis sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama ini biasanya diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Jadi sudut pandang orang pertama itu aku, saya, atau kami. Ingat-ingat ya, kalau ada pertanyaan sudut pandang orang pertama itu apa? Aku, saya, atau kami. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh dia, ia, dan juga mereka ya. Kalau tadi kata ganti orang pertama yaitu bisa aku, saya, kami. Kemudian kata ganti orang ketiga yaitu dia dan juga mereka. Contohnya, aku telah lama pergi ke hutan yang sangat penuh dengan kemisteriusan itu. Nah, aku itu sebagai kata ganti orang pertama ya. Kemudian kata ganti orang ketiganya, dia memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, itu sebagai penggunaan kata ganti orang ketiga. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Bahasa digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi bahasa yang digunakan itu biasanya variatif, juga memiliki ekspresif ya. Dalam percakapan itu memiliki ekspresif dan juga bahasanya tidak resmi, tapi bahasanya variatif ya, bukan bahasa yang formal. Nah, yang terakhir yang kedelapan yaitu amanat. Amanat yaitu pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Nah, dalam cerita fantasi juga biasanya ada pesan moral ya, pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh penulis. Nah, setelah tadi kita membahas pengertian, ciri, dan unsur cerita fantasi, selanjutnya kita akan membahas jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, ada dua jenis cerita fantasi. Yang pertama fantasi total, dan yang kedua yaitu fantasi sebagian. Fantasi total, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata atau hanya rekaan pengarangnya saja ya. Jadi kalau fantasi total itu benar-benar tidak ada
dalam dunia nyata ya, benar-benar imajinasi. Kemudian fantasi sebagian atau irisan, berisi cerita yang sebagian merupakan imajinasi pengarang dan sebagian mengambil dari kehidupan nyata ya. Jadi kalau fantasi sebagian itu sebagian berasal dari imajinasi pengarang, sebagian lagi mengambil dari kehidupan nyata ya, Mas. Jadi masih ada kehidupan nyatanya, itu fantasi sebagian atau irisan. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita ya. Berdasarkan latar cerita juga dibedakan ya. Ada fantasi sejaman dan juga ada fantasi lintas waktu. Fantasi sejaman berisi cerita yang terjadi pada satu zaman ya, pada satu zaman atau satu masa saja, yakni masa kini, masa lampau dan masa yang akan datang. Jadi fantasi sejaman ini hanya pada satu masa saja, yaitu masa kini, masa lampau dan masa yang akan datang. Sementara fantasi lintas waktu berisi cerita yang terjadi pada dua zaman. Kalau tadi pada satu zaman saja, selanjutnya yang ini lintas waktu pada dua zaman. Ya, ini cerita masa kini dengan masa lampau dan masa kini dengan masa yang akan datang. Nah, itu saja pembahasan yang sudah Bapak sampaikan. Bila kurang paham boleh ditanyakan ya, baik itu lewat WA atau komen di Classroom atau YouTube Bapak. Nah, untuk tugas minggu ini, kalian baca terlebih dahulu buku paket Bahasa Indonesia halaman 45 sampai 48. Teks yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Nono si Anak Rembulan. Ya, kalian baca dulu tuh buku paketnya ya, halaman 45 sampai 48. Kemudian di sini ada tabel yang kosong ya. Tulislah keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib yang dialami tokoh pada tabel berikut. Jadi setelah kalian membaca teks yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Nono si Anak Rembulan, nanti tulis keajaiban tokoh teks 1 atau Kekuatan Ekor Biru Nataga itu apa aja ya, keajaiban tokohnya apa aja ada dalam teksnya. Kalau kalian baca pasti bisa. Kemudian teks yang kedua, Nono si Anak Rembulan, keajaiban tokohnya apa ya, cari oleh kalian ya. Kemudian peristiwa aneh atau ajaibnya apa aja tentang teks 1. Kemudian teks 2, peristiwa aneh atau ajaibnya apa ya. Tugasnya ditulis di buku tulis Bahasa Indonesia, kemudian foto, jangan lupa dikasih nama, kirim melalui Classroom atau WA ya. Baik, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.